Pak, mau kemana sih Pak? Buru-buru banget. Saya mau nganter nih sebenarnya nih. Ini bisa nggak ganggu sore-sore nih? Kita kejar target soalnya ini. Ini apa sih yang mau dianterin? Sesuatu sekali sepertinya. Ini ada Honda Gorilla. Sebenarnya Gorilla modern ya, tahun muda karena bisa kelihatan dari depannya. Depannya tuh udah yang seperti Z50 pada umumnya, nggak pakai keranjang. Kalau yang tahun tua kan dia keranjang nih. Terus mungkin kalau dilihat seperti Gorilla pada umumnya, tapi sebenarnya tidak gitu ya, karena selain restorasi, kita juga bikin dia jadi lebih ceper gitu ya, style-stylenya Jepang gitu ya. Sebenarnya nyeperin dia itu nggak semudah yang dipikirin karena dia kan masih pakai sok standar ya. Kalau pakai sok yang model teleskopik, oke lah kita bisa pakai yang sudah pendek. Nah karena dia pakai sok standar, jadi kita untuk bagian fork depan, front end ini, kita harus potong lagi. Ini kita potong 5 cm gitu ya, untuk dia lebih tidur sesuai dengan proporsional si ownernya gitu ya. Kemudian di sok belakang kita juga pakai aftermarket nih OKD, dia lebih pendek gitu ya, 250 mili ya, 25 cm. Secara keseluruhan fitmentnya sih agak nungging ya, jadi yang depan lebih turun, tapi ketika nanti dipakai dia rata gitu ya. Kemudian dari sisi velg ini juga diganti pakai yang aftermarket aluminium, tapi kita powder coating lagi. Jadi temanya di bawahnya all black gitu ya. Kalau mesin ini basicnya memang 50 cc gitu ya, tapi ya kita upgrade sedikit sekarang di 72 cc. Sebenarnya restorasi awalnya tuh seperti apa Om? Maksudnya pertama kali datang tuh berbentukkah atau pretelan? Datang diterima sama kita kondisinya pretelan. Pretelan nggak ada frame-nya, gitu ya, nggak ada frame, nggak ada pelek. Jadi si owner itu belanja lagi gitu ya via kita untuk beli frame orinya Gorilla. Jadi sesuai lah intinya sama motornya. Dan ya mungkin kondisinya pada saat itu lagi nggak bagus, sehingga pada saat ini motor masuk itu nggak lengkap gitu ya, nggak lengkap, terus kita lengkapin sampai jadi seperti sekarang. Lumayan panjang sih ini perjalanannya sama drama-dramanya ya, karena memang nggak sesimpel itu gitu ya. Walaupun kesannya oh ya itu Gorilla gitu ya, atau mini base pada umumnya, tapi sebenarnya prosesnya nggak sesimpel itu. Gitu. Kesulitannya apa Om? Kesulitannya? Mungkin yang pertama kita pas datang ya, itu kan ini unit asal Thailand gitu ya. Pada saat datang itu sudah kondisi bore up. Jadi si boringnya itu cuma sisa 1 mili, tipis banget gitu loh. Jadi menurut kami ini bukan bore up yang aman. Akhirnya ya udah kita kembalikan lagi gitu ya ke boring yang aman di 72 cc gitu ya. Intinya looks-nya harus original sesuai dengan katalog, sesuai request dari ownernya. Selain itu di mesin apa lagi Om masalahnya Om? Oke, jadi karena ini kan si owner kebetulan rajin ya, jadi dia suka belanja sendiri. Nah waktu itu owner beli karbu sendiri, beli karburator gitu ya, berharap bisa langsung plug and play gitu ya, pasang. Ternyata tidak. Jadi si mesin bawaannya itu, ini mesin yang masih generasi muda, tapi bukan yang muda banget ya. Jadi intake-nya sama karbu nggak ketemu, nggak sama. Akhirnya ini kita buatin yang sekalian bisa match sama si filter aftermarket-nya gitu ya, yang ngepas gitu ya, nggak terlalu turun, nggak terlalu ke dalam gitu ya, yang ngepas tapi looks-nya natural, tetap kayak OEM gitu. Ini kan makanya gede tapi kecil, pendek gitu. Itu kita bikinkan custom di sini gitu. Terus kemudian dia maunya ceper gitu ya, ceper tapi tetap original looks. Ya udah, ini dari forknya ini kita potong pernya, potong bagian asforknya kita juga potong gitu. Terus yang nggak kalah menegangkan adalah semua stiker yang ada di sini tuh semuanya original, semuanya. Dan ini nempel ini itu cuma bisa sekali jadi ya. Jadi kalau salah ya udah bubar
Kita itu susah, jadi kita masang ini benar-benar harus hati-hati. Dan untuk warnanya kita cocokin dengan si stikernya gitu, biar jadinya kesannya natural gitu ya. Karena kan kalau stiker ori dia ada warnanya nih, warna kuningnya gitu ya, warna kuningnya. Jadi si fork sama tangki dan bodi samping ini kita samain warnanya dengan yang di stikernya. Ini nggak make sense harganya, mungkin sebelum diskon sih 800 ribuan satu biji. Ya ini masih oke lah, masih agak-agak murah. Ini juga lumayan mahal karena ini bahannya aluminium yang menandakan untuk model code ya, Z50J. Semua yang nempel di sini original, tanpa sampai emblem atas. Ini stiker tangki gitu ya. Sebelah kiri ada di tulisan Honda-nya, semuanya original. No KW-KW. No KW-KW. Sesama Z50 owner itu ejek-ejekannya adalah ini udah seharga Honda Forza. Spendingnya in total sudah seharga Honda Forza. Ngeri banget ya. Gitu. Jadi jangan nilai dari size-nya. Tapi memang karena ownernya totalitas juga gitu ya, maunya original, maunya baru, ya sudah gitu ya. Plus mungkin kita kasih ini ya, ini yang dibaut-baut ini bukan maksud untuk asal-asalan, tapi ini bentuk dari QC-nya kami gitu ya, di setiap baut-baut yang dipasang di motor ini. Om, kalau orang mau bikin nih Om, estimasi pengerjaan berapa lama nih Om untuk resto mode kayak gini nih? Resto mode, kalau misalnya barang-barangnya udah siap, karena antrian di kami ya, biasanya di 3 bulanan kita kerjakan gitu ya, dari barang udah siap dan termasuk fixing-fixing gitu ya. Sama untuk kalau ngomongin cost, balik lagi ke preference masing-masing ya, kemampuan masing-masing juga gitu ya. Kebetulan kalau yang ini sih udah 70 lewat untuk belanja dan juga beli motornya. Jadi cukup lumayan tinggi ya, karena balik lagi barang-barang yang kepasang di sini hampir semuanya original gitu ya. Ya kecuali pelek ya, karena pelek yang aftermarket. Tapi barang-barang yang bisa kita temukan baru dan original itu diganti sesuai kemauan ownernya. Tapi kalau dari Kampangan sendiri ya, lebih baik full ori atau di combine, atau balik lagi nih enaknya. Tapi kalau secara look, ini kita bicara look, ya. Lebih baik seperti apa Om? Kalau kami selalu referensi awalnya tetap original looks dulu gitu ya. Meskipun nanti bisa kita tambahin bumbu-bumbu aftermarket. Karena biasanya kalau misal sudah terlalu mentok gitu ya, udah terlalu banyak part aksesoris aftermarketnya, itu malah jadi membosankan. Kalau misalnya kita masih seperti ini tuh, kita bisa stepping gitu ya, bertahap. Oh ya, nanti upgrade apanya gitu ya. Dan juga mungkin secara value gitu ya, yang tampilannya original seperti ini lebih bagus di pasarannya. Berarti ini balik lagi ya ke referensi masing-masing ya? Yes, betul. Jadi kami bengkel hanya mengarahkan keputusan tetap di owner dari motornya gitu. Siap-siap. Buat teman-teman yang pengen merestorasi dan memodifikasi, boleh mampir ya Om ya? Yes, Kampangan Motorcycles. Kita Depok Pride. Udah nggak mini bike lagi, tapi udah sekarang motorcycles bro, udah meluas. Jadi kita sudah go public untuk ngerjain motor-motor yang nggak mini aja gitu ya, yang gede-gede pun, selama itu Jepangan, selama itu udah sulit spare partnya, bisa ke kita, nanti kita bantu sampai beres. Siap, terima kasih Om. Siap, thank you. Selamat bertugas, silahkan diantarkan. Siap, beres-beres dulu gitu ya.